ينصركم ويثبت أقدامكم. رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah subuh Masjid At-Tanwir rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung daripada Ramadan ini kita masih diberikan olehnya nikmat kesehatan, terlebih lagi adalah nikmat iman, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan, kemudian juga melaksanakan ibadah di penghujung daripada Ramadan ini. Mudah-mudahan sampai nanti menjelang akhir daripada Ramadan kita tetap bisa memaksimalkan suatu kesempatan untuk bisa meraih keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, khususnya adalah di malam-malam ganjil di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini, di subuh kali ini, pembahasan kita adalah tentang zakat. Terlebih khusus lagi adalah tentang zakatul fitri. Selama ini mungkin penyebutan kita tentang zakat fitri adalah kita menyebutnya dari semenjak dulu dengan penyebutan zakat fitrah. Padahal sebenarnya penyebutan yang benar sesuai dengan apa yang termaktub dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Rasul sallallahu alaihi wasallam memfardukan yang namanya zakatul fitri, mewajibkan zakat fitri. Kenapa disebut dengan fitri? Karena zakat itu dikeluarkan pada saat kalian sudah berbuka atau tanggal 1 Syawal. Jadi zakat yang diwajibkan bagi kita kaum muslimin terkait dengan hal ini, maka dikeluarkan waktu wajibnya itu adalah ketika sudah masuk tanggal 1 Syawal atau ketika kita sudah berbuka puasa. Tidak lagi berpuasa, bahkan haram hukumnya kalau seandainya kita berpuasa. Karena tanggal 1 Syawal itu adalah sebagai waktu bagi kita tidak berpuasa lagi. Maka itu disebutlah dengan yang dinamakan waktu berbuka itu iftar. Iftar itu waktu berbuka. Kemudian zakat yang dikeluarkan pada saat sudah tidak berpuasa lagi disebut dengan zakatul fitri. Jadi al-fitru kata Nabi apa? Yauma tuftiruna. Yang dinamakan dengan al-fitru adalah hari kalian berbuka. Sekalipun demikian, tetapi pengeluaran zakat fitri ini boleh dilakukan dari semenjak awal Ramadan, Pak. Jadi dari semenjak awal Ramadan, pertengahan Ramadan, atau belum masuk tanggal 1 Syawal itu sudah boleh lagi dikeluarkan. Sudah boleh dikeluarkan yang namanya zakatul fitri ini. Batasan akhirnya kapan? Yaitu adalah qabla khurujin nas ila shalah. Sebelum orang-orang keluar untuk mengerjakan sholat Id.
Itu batas akhirnya. Jadi man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang dia menunaikan sebelum waktu salat Id, sebelum orang-orang berangkat menuju salat Id, maka itulah zakat yang diterima atau disebut dengan zakatul fitri. Barang siapa yang dia menunaikannya setelah salat, maka itu adalah sadaqat minas sadaqat. Itu adalah hanya sebagai sedekah dari sedekah biasa. Jadi kalau ada orang yang terlambat bayar zakat fitrinya dan dia bayarnya itu setelah orang-orang salat Id, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Dan orang tersebut kalau dia memang berkemampuan, maka dianggap telah melakukan perbuatan dosa besar. Jadi kalau orang itu tidak menunaikan zakat fitrinya dan dia mengeluarkannya setelah sholat Id, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Nah, Bapak Ibu wal hadirat rahimakumullah, fungsinya apa? Tohratan lis-shaim, yaitu adalah menjadi penyuci atau juga pembersih bagi orang-orang yang berpuasa, minal lagwi warrafathi. Dari apa? Yaitu dari lagwun. Lagwun itu artinya perkataan atau perbuatan yang sia-sia. Misalnya Sidin seharian hanya main catur. Seharian puasa main catur aja baik. Karena bermanfaat misalnya waktu keseharian Sidin, walaupun Sidin tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, tapi waktu Ramadan hanya diisi dengan perbuatan yang sia-sia saja. Jika digunakan gasan mengaji kah, kemudian juga zikir kepada Allah, itu ada manfaatnya. Tapi ternyata dia hanya melakukan perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat atau juga mudarat. Dianggap perbuatan yang sia-sia saja. Maka dengan zakat fitri itu sebagai penyempurnanya. Jadi supaya dia mendapatkan puasa yang sempurna, maka dengan zakat fitri itulah sebagai penyempurnanya. Warrafati, dan juga menghapuskan segala dosa-dosa dari apa? Rafas, perkataan-perkataan yang kotor atau juga cabul. Ketika dia berpuasa, dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak senonoh, baik itu yang menyakiti hati orang dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan dari bolong-bolong puasa atau juga ketidaksempurnaan puasa yang dia lakukan itu akan menjadi penutup atau penyempurna dari zakat fitri ini. Tu'matan lil masakin, menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Nah, menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang dia menunaikan sebelum salat, maka itu adalah zakat fitri yang diterima. Nah, Bapak Ibu wal hadirat rahimakumullah, yang menjadi persoalan atau mungkin juga perdebatan selama ini, bolehkah yang namanya zakat fitri itu dibayarkan berupa yang namanya uang? Nah, selama ini mungkin ada yang mengklaim kalau zakat fitri itu dikeluarkan berupa uang maka kada sah. Ada bahkan yang mengatakan kada sah, Pak. Yang berpendapat uang pun juga punya argumen sendiri. Punya argumen sendiri. Mereka yang mengeluarkan zakat fitrinya berupa beras pun kada sah juga. Akhirnya apa? Terjadilah yang namanya perdebatan panjang yang membuang energi kita kaum muslimin tidak berujung. Akhirnya apa? Hanya saling salah menyalahkan saja. Nah, oleh karena itulah sebenarnya pada kesempatan di subuh kali ini kita ingin bahas itu. Kemudian yang kedua juga, kadang-kadang karena tadi dianggap sebagian orang bahwa tidak boleh mengeluarkan zakat fitri berupa uang, akhirnya sebagian panitia penerima zakat fitri di masjid-masjid menyediakan yang namanya jual beli beras.
Jual beli berasnya pun juga akal-akalan akhirnya. Jadi dalam tanda kutip mengakal-akali hukum Allah, yang diperjualbelikan beras orang. Beras orang yang sudah orang bayarkan. Kemudian juga yang pertama yaitu, yang kedua adalah akal-akalan selanjutnya apa? Orang berzakat misalnya seharusnya dia mutiara nang dijuali beras dolok. Nah ini akhirnya semakin semberawut yang namanya zakat fitri kita. Nah, kami juali pian membawa duit aja kalau ajar. Maka kami juali pian baras. Nah, kami sudah sediakan barasnya. Nang dijual ini beras urang, Pak. Beras urang nang sudah bayar berdahulu, lalu dijual oleh panitia. Atau memang panitia punya sendiri, menyediakan beras sendiri. Misalnya beli di tempat yang lain. Tapi karena terbatas panitia hanya menyediakan beras dolok misalnya atau beras unus. Sementara sidin yang datang ini justru sidin hendak berzakat. Ya sini aku biasa makan beras mutiara. Aku hendak berzakat dengan beras mutiara. Tapi panitia terbatas, tidak memiliki yang namanya beras mutiara. Akhirnya yang diperjualbelikan itu adalah beras yang seadanya. Jadi apa yang dimiliki panitia. Nah ini menambah semberawut lagi pembahasan terkait dengan bagaimana hukumnya. Nah Bapak Ibu wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itulah sebenarnya pembahasan tentang bolehkah zakat fitri itu menggunakan yang namanya uang itu sudah menjadi pembahasan yang pembahasan yang lama sekali menurut para ulama. Ada beberapa ulama yang dalam hal ini sebenarnya membolehkan pengeluaran zakat fitri itu menggunakan yang namanya uang. Maka itu oleh Kementerian Agama kan sudah dirilis pembayaran zakat fitri untuk tahun ini. Jadi kemarin panen tahun kemarin itu berasnya naik Pak, karena panennya gagal. Maka itu beras tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini agak mahal pembayarannya. Dan sudah dirilis oleh Kementerian Agama berapa jumlah yang namanya pembayaran zakat untuk tahun ini. Jadi sudah dirilis oleh Kementerian Agama tentang berapa jumlah zakat yang mesti dibayarkan. Ada beberapa ulama yang membolehkan zakat fitri menggunakan yang namanya uang. Antara lain misalnya Imam Abu Hanifah. Beliau jadi di kalangan ulama-ulama baik itu salaf atau juga khalaf. Salaf itu artinya ulama terdahulu. Atau juga ulama-ulama yang sekarang, yang datang belakangan, kontemporer itu juga membolehkan yang namanya penggunaan zakat berupa yang namanya uang. Jadi Imam Abu Hanifah, kemudian selanjutnya adalah Hasan Al-Basri, kemudian selanjutnya adalah Umar bin Abdul Aziz, kemudian Ibnu Taimiyah. Mereka adalah orang-orang yang membolehkan zakat fitri itu menggunakan yang namanya uang. Kemudian selanjutnya di antara ulama-ulama kontemporer atau ulama-ulama belakangan yang membolehkan zakat fitri itu antara lain misalnya adalah Syekh Yusuf Al-Qardawi. Bahkan beliau ini pengarang daripada kitab Fiqhuz Zakah. Jadi dalam kitab beliau itu menjadi referensi utama bagi para ulama-ulama yang membahas tentang fikih zakat. Jadi beliau sudah mengarang yang namanya kitab atau buku Fiqhuz Zakah. Kemudian selanjutnya siapa lagi di antara mereka? Yaitu adalah Syekh Said Sabiq, pengarang kitab Fiqhus Sunnah. Beliau juga membolehkan yang namanya zakat itu menggunakan yang namanya uang. Kemudian selanjutnya siapa lagi yang membolehkan zakat fitri itu menggunakan uang? Yaitu adalah Wahbah Az-Zuhaili. Dalam kitab beliau yang namanya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Kenapa mereka membolehkan penggunaan zakat fitri itu menggunakan yang namanya uang?
karena didasarkan kepada pemahaman akan spirit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Yaitu adalah agnuhum, penuhilah kebutuhan mereka agar mereka tidak meminta-minta antawafi hadzal yaum, agar mereka itu tidak tawaf, maksudnya tidak berkeliling meminta-minta pada hari itu. Jadi agar orang-orang fakir dan orang-orang miskin itu tidak meminta-minta pada hari tersebut. Dan terkait dengan kebutuhan itu tidak hanya berupa beras, orang juga butuh akan lauk pauknya, Pak. Saat ini kayak apa? Amunang dimakan itu beras saja. Mereka juga perlu membeli yang namanya akan lauk pauknya. Mereka juga perlu membeli akan pakaian untuk anak-anaknya agar mereka tidak meminta-minta pada hari itu. Penuhilah, kata Nabi, agnuhum, penuhilah kebutuhan mereka pada hari itu agar mereka antawafi hadzal yaum, tidak meminta atau tidak berkeliling pada hari itu. Nah, pemahaman agar kita memenuhi kebutuhan mereka inilah yang dipahami oleh para ulama, bahwa tidak mesti yang namanya zakat fitri itu menggunakan yang namanya beras. Boleh saja penggunaan itu menggunakan yang namanya uang, karena uang juga adalah merupakan satu kebutuhan yang akan memenuhi kebutuhan mereka lainnya. Misalnya mereka dengan uang bisa membeli akan lauk pauk. Kecuali kalau misalnya satu keadaan terjadi paceklik, beras pada hari itu jarang misalnya, pada hari itu mungkin sulit untuk menemukan yang namanya beras. Kalau kita kasih uang mereka tidak bisa makan. Sementara saat ini misalnya sudah banyak orang jualan beras di mana-mana. Tapi kalau seandainya paceklik jarang bisa ditemukan beras, maka menggunakan beras itu lebih utama supaya bisa terpenuhi kebutuhan mereka. Tapi sekarang yang namanya beras alhamdulillah ada di mana-mana. Dengan uang mereka bisa memenuhi kebutuhan untuk membeli beras itu sendiri atau mungkin juga akan lauk pauknya. Nah, sehingga dalam hal ini boleh saja penggunaan uang itu dipahami dari hadis Nabi berdasarkan konteksnya. Nah, kalau seandainya sebagian orang mengatakan kada boleh beras, kada boleh uang, karena di dalam hadis Nabi tidak disebutkan yang namanya uang. Kalau memang demikian, orang yang berpahaman bahwasanya boleh uang pun juga berkata kepada mereka yang berpahaman beras. Beras pun juga tidak disebutkan dalam hadis Nabi. Yang disebutkan dalam hadis Nabi itu adalah sa'an min tamrin, sa'an min syairin. Satu sa' daripada tamar. Tamar itu artinya kurma kering. Kemudian sa'an min syairin, satu sa' daripada gandum. Tidak disebutkan beras, Pak, di dalam hadis ini. Yang disebutkan itu hanya kurma kering. Yang disebutkan itu adalah hanya gandum. Jadi kalau misalnya sidin hendak tekstual sesuai dengan apa yang terjadi di zaman Nabi, maka sidin harus mengeluarkan kurma kering. Sidin harus mengeluarkan yang namanya gandum, karena beras pun juga tidak disebutkan di dalam hadis ini. Jadi tidak selesai akhirnya perdebatan kita yang uang mengatakan beras adalah dalam hadis itu tersebut, tidak ada juga. Begitu juga yang beras, uang adalah tersebut di dalam hadis itu, tidak ada juga. Maka sebenarnya dua-duanya sebenarnya adalah hanya qiyas, Pak. Jadi istihad yang dilakukan oleh para ulama di dalam memahami hadis Nabi, agnuhum, penuhilah kebutuhan mereka. Nah, penuhilah kebutuhan mereka. Jadi sebenarnya beras itu digunakan untuk pembayaran zakat fitri, itu pun juga qiyas juga, ijtihad juga dari para ulama yang memang di daerah mereka itu makanan pokoknya adalah beras. Begitu juga yang namanya uang. Yang namanya uang itu juga adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan ini juga adalah pemahaman juga. Jadi masing-masing dua-duanya pemahaman menurut para ulama. Jadi yang penting dalam hal ini tidak saling menyalahkan. Pian hendak membayar zakat fitri pian berupa uang, silahkan. Pian hendak membayar dengan beras juga silahkan, asal jangan saling salah menyalahkan. Apalagi kalau bisa kedua-duanya, Pak.
itu syukur lagi. Misalnya selain daripada pian membawa berasnya, pian juga membawa duitnya. Kan tidak mengapa lebih untuk membayarkan zakat fitri. Adapun sa'an itu, ukuran sa', satu sa' itu atau 4 mud. Satu sa' itu adalah 4 mud. Nah, 4 mud itu ukurannya kalau gandum itu sekitar 2145 gram. Maka itu kalau ukuran makanan pokoknya lebih berat, kayak beras itu lebih berat daripada gandum, maka dicukupkan atau dilebihkan menjadi 2,5 kilogram, atau kalau diliterkan 3,5 liter. Nah, jadi sebenarnya 2145 kata dia, pokoknya 2000 lebih. Nah, itu gram kalau gandum. Maka itu kalau beras, karena beras ukurannya lebih berat daripada gandum, maka dicukupkan untuk dilebihkan 2,5 kilogram. Kalau liternya 3,5 liter. Nah, Bapak-bapak, Ibu wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi terserah kepada kita. Yang penting tidak ada akal-akalan, baik. Kada akal-akalannya itu memperjualbelikan beras di masjid, memperjualbelikan beras di masjid. Nang diperjualbelikan pertama kadang-kadang beras urang, itu pertama. Yang kedua, kalaupun beras juga yang dibawa oleh panitia, yang disediakan oleh panitia, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pembayar zakat. Nah, itu yang menjadi masalah lagi. Maka itu lebih baik serahkan saja, hendak berzakat beras silakan, hendak berzakat uang pun juga silakan, tidak perlu pertukarkan lagi. Jadi semakin repot nanti panitia, Pak. Panitia harus menyediakan berasnya, kemudian diakadkan jual belinya lagi dan segala macamnya. Jadi sebenarnya terkait dengan hal ini clear sudah. Boleh menggunakan yang namanya zakat berupa uang, zakat fitri berupa uang. Dan banyak ulama yang membolehkan tentang perkara tersebut. Jadi maqasid syariahnya adalah agar fakir miskin terbantu, terselesaikan masalah finansialnya. Kemudian batasan minimal itu adalah 3,5 liter tadi. Itu batasan minimal, Pak. Kurang daripada itu kada sah zakat fitrinya. Jadi kalau misalnya 3,5 liter, kalau diuangkan taruhlah misalnya 50.000. Kurang dari 50.000, kalau memang sidin makanannya biasa beras 50.000, kalau kurang daripada 50.000 itu kada sah bayar zakat fitrinya. Tapi kalau lebih daripada itu tentu lebih utama. Nah, jadi itu hanya batasan minimal. Maka itu kalau bisa orang-orang kaya ketika bayar zakat fitri jangan disamakan dengan orang yang biasa-biasa saja. Ini kadang-kadang orang yang punya 10 mobil 3,5 liter juga sama dengan orang bayar zakat fitri yang mereka keadaan ekonominya biasa-biasa saja, 3,5 liter. Kalau bisa orang kaya itu 3 karung, baik. 3 karung kalau bisa orang kaya itu, mereka lebih, dan lebih pun tidak dilarang. Tentu itu lebih utama. Jadi penyebutan tentang sa'an min syairin, sa'an min tamrin, satu sa' itu penyebutan itu adalah hanya batasan minimal. Lebih daripada itu tentu itu lebih utama. Apalagi tadi misalnya sidin zakatnya beras ditambahi sidin duit pulang. Nah, itu lebih utama lagi kalau misalnya bisa seperti itu. Kemudian adalah terkait dengan pengeluarannya. Nah, kalau pengeluarannya itu kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syairin ala abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghir wal kabir minal muslimin. Jadi Nabi memfardukan zakat fitri itu 1 sa' dari kurma kering, 1 sa' daripada gandum. Kemudian atas siapa? Yaitu adalah baik mereka yang budak atau hamba sahaya, berarti tuannya yang membayarkan. Jadi kalau misalnya dulu masih ada perbudakan, tapi kalau kita sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Kalau di rumah tangga, istri suami yang bayarkan.
anak-anak suami yang bayarkan. Sekalipun misalnya anak-anak sudah punya pekerjaan sendiri, bisa saja dia bayar sendiri. Tapi kalaupun orang tua, maka juga tidak mengapa. Kemudian siapa lagi? Mungkin juga pembantu yang dia tidak memiliki yang namanya orang yang menjadi penanggungnya. Maka dalam hal ini bisa saja kita sebagai tuannya yang ada di rumah membayarkan zakat fitrinya. Wal hurri, yaitu adalah orang yang merdeka. Wadzakari wal untha, baik itu bagi laki-laki atau juga perempuan. Wasaghiri wal kabiri, baik itu mereka yang anak kecil atau juga yang sudah dewasa. Nah, maka itu kenapa zakat fitri kalau misalnya orangnya meninggal dunia, nah meninggal dunianya itu sebelum tenggelam matahari di hari terakhir Ramadan. Misalnya ada orang meninggal dunia sebelum tenggelam matahari di hari terakhir Ramadan, maka dia tidak wajib untuk bayar zakat fitri. Tapi kalau dia meninggal dunia setelah azan maghrib di hari terakhir Ramadan, berarti sudah masuk tanggal 1 Syawal, maka orang itu sudah diwajibkan untuk dibayarkan zakat fitri untuknya. Jadi kita sebagai ahli warisnya yang akan membayarkannya. Adapun bayi, nah bayi ini kalau seandainya dia lahir setelah tenggelam matahari, jadi sudah masuk tanggal 1 Syawal misalnya, di hari terakhir Ramadan, lahirnya setelah maghrib, berarti sudah masuk tanggal 1 Syawal karena pergantian yang namanya bulan Qamariyah itu adalah maghrib. Nah, maka kalau seandainya lahirnya setelah azan maghrib, maka dia tidak diwajibkan untuk bayar zakat fitri untuknya. Tapi kalau misalnya dia lahir sebelum yang namanya matahari tenggelam, maka dia tetap diwajibkan untuk dibayarkan untuknya bayi. Jadi bayi yang lahir itu pun juga wajib untuk dibayarkan untuknya bayi zakat fitri. Kemudian selanjutnya adalah minal muslimin, dari seluruh kaum muslimin, Pak. Jadi yang penting pada saat itu mereka cukup untuk makan sehari, maka sudah wajib bayar zakat fitri, Pak. Jadi kalau ada orang misalnya walaupun keadaan ekonominya itu pas-pasan, tapi ada makanan yang dia bisa makan sehari itu, maka dia sudah diwajibkan untuk bayar zakat fitri. Paling tidak mungkin dari zakat-zakat yang dibayarkan orang, maka dia bisa mengeluarkannya. Yang penting pada hari itu dia cukup makan. Kemudian wa amaraha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan diperintahkan bagi mereka mengeluarkan zakat fitri itu adalah sebelum orang-orang keluar untuk mengerjakan sholat id. Nah, jadi itu adalah hanya waktu pembayarannya, batas waktu pembayarannya, Pak. Adapun bagi panitia, nah panitia karena mungkin keterbatasan tenaga panitia, apalagi orang bayar zakat fitri itu yang banyak adalah di malam hari raya. Sementara panitia terbatas akan tenaganya, Pak. Yang penting orang-orang yang di sekitarnya dari fakir miskin itu sudah terpenuhi, Pak. Jadi ini sudah terpenuhi, dibagikan sudah oleh panitia zakat fitri yang dikumpulkan pada malam hari raya. Semua fakir miskin yang ada di sekitar masjid misalnya sudah terperhatikan, sudah dapat semuanya. Tidak ada lagi yang tidak dapat. Sementara yang namanya zakat fitri yang dibayarkan masih melimpah, masih banyak. Maka boleh menurut Majelis Tarjih pengeluarannya, distribusinya itu boleh dilakukan setelah Id. Nah, jadi misalnya masih menumpuk nih, berasnya masih menumpuk, duitnya pun masih menumpuk, maka bisa dibagikan mungkin seminggu setelah itu beras mereka nanti habis kan, maka kita bisa bagikan kembali. Atau bulan depan, akhirnya apa? Kaum fakir dan miskin itu terperhatikan akan kehidupan mereka sepanjang tahun. Jadi tidak mesti yang namanya distribusi oleh panitia itu sebelum sholat id, karena pemahaman dari bahari itu bahwa distribusi dari zakat fitri itu harus dibagikan kepada fakir miskin malam itu juga. Sampai-sampai panitia itu bermalam-malaman baik membagikan zakat fitri aja sampai subuh Sidin. Akhirnya Sidin kasihan mana keuyuhan, terbantai aja lagi Sidin subuh di hari raya id karena malam tadi Sidin berusaha untuk membagikan. Akhirnya apa juga? Yang kedua akhirnya pembagian itu pun tidak maksimal. Bebarang aja lagi, nah dijulungi siapakah? Nang minta, pokoknya dijulungi semuaan.
Padahal yang namanya peruntukan zakat fitri itu adalah tu'matan lil masakin, hanya untuk makanan bagi orang-orang fakir atau miskin, Pak. Kada boleh selain daripada itu, Pak. Kalau selain daripada itu akhirnya peruntukan kita salah atau keliru. Karena tadi harus dituntut habis sebelum sholat Id, akhirnya panitia pun membagi sembarangan. Akhirnya tidak benar di dalam pembagiannya. Maka itu mesti kita harus berhati-hati. Jadi kalau zakat mal itu 8 asnaf sebagaimana yang termaktub dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi ada 8 kelompok yang berhak untuk mendapatkan zakat mal. Tidak boleh keluar daripada 8 kelompok ini, Pak. Pertama adalah fakir, kedua miskin, amil, mu'allaf orang yang baru masuk Islam. Wa fir riqab itu budak. Wal gharimina, gharim orang yang berhutang. Lain pengusaha yang berhutang, malah pengusaha berhutang di bank, dibari jual misalnya. Wal gharimina wa fi sabilillah, ibnus sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Nah, yang menjadi pertanyaan sebagian orang mungkin, kenapa jar Lajismu misalnya atau Basnas memberikan beasiswa? Sebenarnya memang tidak disebutkan di dalam ayat ini beasiswa, Pak. Tapi beasiswa itu untuk siapa? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Beasiswa itu adalah untuk anak-anak dari orang tuanya yang fakir dan miskin. Nah, jadi walaupun di dalam ayat itu tidak disebutkan beasiswa, tidak disebutkan misalnya untuk UMKM, tidak disebutkan yang namanya untuk renovasi rumah, di dalam ayat itu tidak disebutkan. Tetapi kalau peruntukannya misalnya perbaikan rumah untuk fakir miskin yang rumah mereka reot misalnya, kasihan kalau ditempa angin aja berubuh baik misalnya, maka kita bisa memberikan zakat mal itu adalah untuk perbaikan rumah mereka, yaitu rumah orang fakir atau juga rumah orang-orang miskin. Nah, begitu juga yang namanya modal ekonomi, boleh enggak? Memang tidak disebutkan di dalam ayat ini modal ekonomi, tetapi misalnya modal ekonomi untuk fakir dan miskin, maka hal ini berarti asnafnya adalah fakir dan miskin. Atau mu'allaf, Pak. Mu'allaf itu kan bukan hanya kita berikan bimbingan agama, tetapi juga perlu kita berikan yang namanya suntikan akan modal kerja. Sebab kadang-kadang ketika mereka datang orang-orang agama lain hanya dengan Indomie aja baik, 5 bungkus Indomie, itu akhirnya mereka pindah agama. Maka perlu kita sokong dengan yang namanya ekonomi. Lalu kita latih kerja, kemudian dengan itu kita kasih modal dari dana zakat, akhirnya mereka pun bisa bekerja. Akhirnya ketika datang misionaris, mereka tidak lagi tertarik. Karena apa? Karena punya yang namanya pegangan untuk ekonomi mereka. Jadi pemahaman 8 asnaf ini jangan tekstualis. Manajer kok maka kada beasiswa, maka kada perbaikan rumah di dalam ayat itu. Nah, ini yang kadangkala ada sebagian masyarakat yang tekstualis terhadap ayat ini. Nah, itu kalau zakat mal. Tapi kalau zakat fitri, nah ini zakat fitri adalah terkhusus untuk fakir dan miskin saja, Pak. Tidak disebutkan adanya amil. Jadi amil-amil yang ada di masjid itu sebenarnya bukan amil resmi. Amil-amil yang ada di masjid itu adalah hanya perpanjang tanganan dari lembaga amil zakat atau juga badan amil zakat. Sehingga kalau seperti itu berarti mereka tidak berhak untuk mendapatkan zakat fitri. Begitu juga lajis atau juga bas. Kalau zakat fitri tidak berhak, tapi kalau zakat mal mereka ada hak mereka, yaitu al-amilin, amil. Tapi kalau zakat fitri itu tidak berhak, karena zakat fitri itu adalah hanya tu'matan lil masakin, menjadi makanan bagi orang-orang fakir atau juga orang-orang miskin saja. Jadi kalau panitia itu kada berhak dapat zakat fitri. Tapi kalau seandainya ada di antara panitia
yang fakir atau miskin, maka boleh kita berikan bagian daripada zakat fitri. Bahkan kalau sidin panitia bukan hanya sekantong beras, bisa saja sidin kita beri 3 kantong lebih daripada orang lain. Karena posisi sidin bukan hanya sebagai panitia, tetapi memang sidin misalnya berada dalam ketentuan fakir atau juga miskin. Tapi kalau panitianya sugih, sidin jadi panitia, maka sidin tidak berhak untuk mendapatkan dana zakat fitri. Lalu kayak pegasan ngopi panitia, ngeteh panitia pada malam itu, nah misalnya itu bisa kita ambilkan dari dana infak atau sedekah masjid aja Pak ya. Jadi untuk bisa membelikan makanan panitia pada malam hari itu kita ambilkan dari dana-dana yang lain. Nah. Kemudian selanjutnya adalah di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ditunaikan sebelum orang-orang melaksanakan sholat Id. Makanan pokok dan kadarnya kemudian bisa dibayarkan berupa qimah atau uang yang seharga dengan makanan pokok tersebut. Kemudian selanjutnya jikalau ini contoh aja Pak, jikalau ada seseorang misalnya bayar zakat fitri, taruhlah 2,5 kilogram atau 3,5 liter, 2,5 kilo gitu kita anukan, kalikan misalnya 50.000 rupiah, 11.500 rupiah misalnya per kilonya, maka dia wajib bayar 28.750 rupiah. Nah itu batasan minimalnya. Lebih daripada itu misalnya di sini aku 100.000 aja bayar, nah sekaligus itu boleh tentunya, itu bahkan lebih utama. Kalikan saja berapa orang dalam rumah tangga tersebut, misalnya anaknya 4 orang ditambah suami ditambah istri berarti 6 orang. Kalikan saja 28.750 rupiah kalikan 6 orang yang ada dalam keluarga tersebut. Kemudian apa lagi pembahasannya? Itu mungkin Pak Ibu yang terkait dengan zakat fitri ini. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa secara langsung. Mungkin ada sekitar berapa menit Pak? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita satu kantong tadi beras itu 3,5 misal. Terus dengan uang apakah yang menerima di fakir atau miskin tadi dengan harga satu kantong itu cukup dengan 50.000 misalnya, dengan uang hanya 50.000 kan dikasihkan atau bisa dibelikan oleh panitia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembayarannya, kalau pembayarannya tadi ketentuannya adalah 3,5 liter atau seukuran dengan itu nominal uangnya. Tapi kalau pembagiannya untuk fakir miskin oleh panitia itu tidak ada batasannya, sepanjang cukup dipandang oleh panitia. Jadi kalau misalnya yang terkumpul pada hari itu lumayan banyak, bisa saja panitia melebihkan dari masing-masing kantong. Jadi tidak ada batasan terkait dengan berapapun jumlah, yang penting tercukupi akan fakir miskin, tercukupi hak mereka pada hari itu. Jadi berapapun sebenarnya tidak masalah. Mau misalnya nih, karena saking melimpahnya, lalu di antara fakir miskin itu masing-masing kita kasih dengan sebelek misalnya beras, dia tambah lagi uang 500.000, maka silahkan. Tentu lebih baik kan. Jadi tidak ada batasannya Pak terkait dengan itu. Sesuai dengan kebijaksanaan panitia membagi sehingga semua fakir miskin itu bisa tercukupi, terutama mereka yang ada di sekitar masjid, atau jamaah yang memang menjadi jamaah di masjid tersebut. Ada lagi Pak? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya.
pertanyaannya, apabila, tapi mungkin mudah-mudahan saya terpenuhi, misalkan beras ini sudah kami bagi, kan sebelum malam Jumat itu beras ini sudah habis berbagi dengan mustahil. Mustahil kita bagi, kita juga ada. Tapi uang yang 20 juta itu tidak terpenuhi bagaimana? Kemudian tadi disampaikan untuk panitia, kami merekomendasikan hanya untuk pemuda yang bertugas membantu ilmu alihan, unit pelayanan dagang ini, dan segala biaya kantor itu dibebankan ke lajismu alihan. Kemudian tapi ada yang membantu jemaah kita itu sekitar 10 sampai 15 yang bertugas membagikan. Nah itu tadi disampaikan oleh Ustaz, itu dana itu dibebankan ke masjid. Nah itu yang perlu sampaikan atau memastikan apakah memang itu yang kami laksanakan. Mohon berkenan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan kerjasama antara pengurus masjid dengan lajismu. Memang pertama dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 bahwa yang menerimakan zakat itu baik itu zakat mal atau zakat fitri itu adalah lembaga atau juga badan. Nah, kalau lembaga kan seperti lajismu. Maka itu setiap masjid-masjid yang menerimakan zakat fitri sebenarnya adalah perpanjang tanganan daripada lembaga atau badan. Nah, jadi mereka adalah perpanjang tanganan karena menurut undang-undang yang berhak menerima itu adalah lembaga atau badan. Nah, jadi panitia itu hanya sebagai perpanjang tanganan. Sehingga dalam hal ini kalau bisa semua pengurus-pengurus masjid, masjid-masjid yang ada di Kota Banjarmasin harus melaporkan baik itu kepada Basnas kalau di bawah Basnas, kalau kita di bawah Lajismu harus melaporkan perolehan dari zakat yang diterima pada malam hari raya tersebut kepada pihak Lajismu. Nah, kalau Masjid At-Tanwir sudah bekerja sama dengan Lajismu Al-Jihad, maka melaporkan perolehan terkait dengan penghimpunan pada malam itu kepada Lajismu Al-Jihad supaya nanti Lajismu Al-Jihad bisa melaporkan kepada wilayah. Nah, Lajismu wilayah. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi sudah dibelikan sebelumnya beras. Berasnya ini beras apa dulu? Pun. Nggih, kelas berasnya kelas beras apa ya, Bu? Kelas menengah. Sementara orang berzakat ini bisa jadi beda-beda. Nah, ulun misalnya pemakan ulun Jarsidin misalnya lah biasanya mutiara, maka ulun hendak zakat mutiara, ada disediakan panitia. Nah ini menambah repot lagi, akhirnya menambah repot lagi, panitia harus menyediakan beras mutiara. Kalau misalnya lebih rendah daripada itu kan tentu sebagai sebuah hal yang bahasanya buruk lah. Kalau misalnya pemakan kita biasa mutiara, tapi mohon maaf yang kita bayarkan lebih rendah daripada apa yang kita makan. Nah tentu ini lebih tidak bagus lagi seandainya demikian. Nah jadi sebenarnya simpelnya lebih baik dibebaskan tadi. Dibebaskan untuk membayarkan apakah dengan beras yang dibawa sidin atau dengan uang yang memang ingin dibayarkan sidin. Tidak perlu panitia menyediakan, bahasanya tidak perlu panitia menyediakan berasnya. Pertama, selain menambah repot panitia, yang kedua akhirnya pembayarannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si muzaki tadi, pembayar daripada zakat fitri. Nah, itu. Tapi kalau sudah terlanjur demikian, akhirnya misalnya yang dibeli
sudah 20 juta beras. Sementara yang bayar misalnya mohon maaf 18 juta misalnya, tersisa 2 juta lagi. Nah, kira-kira digunakan untuk apa lah? Untuk menutupi itu. Kalau masjid menutupi tidak masalah sebenarnya, dengan uang infak atau juga dengan uang sedekah tidak masalah. Jadi pembagian itu pun juga diperbolehkan saja. Jadi bisa saja nanti masjid menutupi kekurangan daripada pembayaran zakat dari masyarakat tersebut karena sudah terbeli berasnya sekian juta misalnya. Jadi mungkin satu-satunya cara kalau misalnya memang daripada berasnya itu numpuk, maka bisa menggunakan uang infak atau uang sedekah dari masjid agar masjidnya membeli beras tersebut, akhirnya beras itu bisa dibagikan kepada masyarakat. Kemudian apa lagi Pak Terima? Oh, panitia. Yeah. Itu kalau bisa adalah dari uang infak atau sedekah. Jadi dari uang infak atau sedekah yang ada di antara mereka selain daripada bayar zakat fitri, selain daripada zakat mal, mungkin ada di antara mereka yang bayarnya adalah membayar infak atau sedekah. Maka bisa diambilkan dari dana itu, Pak. Atau mungkin masjid menyisihkan sebagian dananya untuk transportasi dalam zakat tersebut. Nah, jadi dari uang masjid atau mungkin juga uang yang dibayarkan berupa infak atau sedekah. Adapun khusus terkait dengan zakatul fitri, maka itu adalah pembagiannya untuk fakir dan miskin. Jadi jangan digunakan untuk transport. Kalau zakat mal ada Pak. Kalau zakat mal itu jadi ada 8 asnaf kan. Salah satu haknya ada namanya amil. Nah, amil ini dari hak amil ini pertama digunakan untuk penggajian amil, itu yang pertama. Sehingga kalau misalnya yang terkumpul zakatnya masih kurang, itu bisa ditambahkan dengan dana infak atau sedekah. Selain daripada dana amil itu digunakan untuk menggaji para amil, maka dana infak dana daripada amil ini juga bisa digunakan untuk segala macam kebutuhan dari kantor layanan tersebut, misalnya untuk membeli ATK, untuk membayar listrik, untuk membayar PDAM dan segala macamnya digunakan dari uang amil ini. Jadi seperti itu. Nggih, sama-sama. Tadi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan zakat mal adalah zakat dari hasil, baik itu perdagangan atau mungkin juga profesi. Misalnya ada orang yang berprofesi sebagai penasihat hukum, kemudian juga ASN dan segala macamnya. Maka dibayarkan zakat kalau seandainya sampai nisabnya, yaitu sekitar 85 gram emas, atau juga telah sampai 1 tahun atau haulnya. Nah, hal itu setelah dipotong apa? Pertama adalah hutang-hutangnya. Jadi misalnya per bulan Sidin harus bayar cicilan rumah, harus bayar cicilan kendaraan, mobil dan segala macamnya. Dikeluarkan dulu dari potongan-potongan hutang tersebut. Nah, kemudian setelah itu barulah hasil bersihnya apakah sudah masuk ketentuan daripada zakat ataukah tidak. Nisab zakat ataukah tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selain daripada dipotong hutang-hutang, sebagian juga membolehkan. Jadi terserah aja pilih yang mana. Membolehkan setelah dipotong kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi misalnya dalam 1 bulan itu satu keluarga normalnya habis berapa? Taruhlah misalnya habis
3 juta misalnya. Jadi gaji 8 juta misalnya dipotong 3 juta berarti sisa 5 juta. Nah, dipotong lagi misalnya hutang-hutang tadi tiap bulan misalnya 1 juta, tinggal 4 juta. Nah, 4 juta dikalikan dengan setahun. Nah, boleh dikeluarkan setiap bulan atau boleh juga sekaligus setahun. Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, bolehkah ulun mengeluarkan zakat perdagangan ulun ketika belum masuk haul?" Nabi membolehkannya, tapi ketika nanti haul dihitung kembali apakah zakat yang sudah kita keluarkan itu sudah memenuhi atau masih kurang. Kalau misalnya masih kurang berarti kita harus menambah pengeluaran zakatnya. Kalau misalnya lebih, maka anggaplah itu sebagai infak atau sedekah yang kita keluarkan. Jadi kelebihannya itu sebagai bagian daripada infak atau juga sedekah. Kemudian ada lagi juga pertanyaan ini, apa hukumnya jual beli di masjid, Pak? Nah, jual beli di masjid sebenarnya kalau jual belinya itu di dalam masjid dan itu mengganggu ibadah, maka hukumnya adalah haram. Kalau mengganggu ibadah maka hukumnya adalah haram. Tapi kalau jual belinya di luar masjid dan tidak mengganggu ibadah, maka hukum jual belinya diperbolehkan. Kemudian apa hukumnya apabila beras diserahkan kepada penerima zakat itu dalam posisi terhutang? Maksudnya gimana, Pak? Nggih. Oh, itu. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Tinggi lah. Nggih. Iya. Oh, maksud terutang itulah. Jadi berasnya dibagi duluan, tapi orang belum bayaran. Nggih. Nggih. Lu bingung aja jawabnya. Kalau niat-niat semuaan bisa lah, misalnya diniatkan semuaan, cuma orang belum bayaran nah. Itu bang jadi masalahnya. Nggih, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Nggih, ya. Estimasi lah, perkiraan. Jadi gambarannya lah. Lebih awal lah. Semalam tuh ada lagi Ismail Jihad konsultasi juga dengan ulun, lalu ulun sampaikan seperti itu, Pak. Akhirnya mereka kemungkinan akan
memperbaiki ke depan. Maksudnya itu dengan cara menyediakan beras terlebih dahulu, dikhawatirkan tadi bahwasanya beras yang dibayarkan oleh seseorang itu belum tentu sama dengan beras yang disediakan Yulun. Jadi lebih baik dipersilahkan saja, siapa di antara mereka yang ingin bayar uang, maka bayarlah uang. Kalau di antara mereka ingin bayar beras, maka kalau memang sesuai dengan beras yang disediakan, bolehlah digunakan beras yang diperjualbelikan di sana. Jadi seperti itu solusi ulun kemarin itu kepada Lajismu Al-Jihad. Nah, kalau memang jadi sebaiknya kan kalau memang kita ingin supaya tidak terjadi penumpukan pada malam hari raya, supaya lebih mudah distribusi harta tersebut, dana zakat tersebut, maka kalau bisa kaum muslimin yang bayar zakat itu di awal-awal. Di awal-awal dari semenjak awal Ramadan, pertengahan Ramadan sampai juga akhir Ramadan, sehingga tidak terjadi penumpukan oleh panitia akhirnya kesulitan di dalam mendistribusikan pada malam hari itu. Tapi tadi solusinya bahwa pembagian zakat fitri itu dibolehkan walaupun lewat daripada salat Id, dibolehkan sebagaimana yang ada dalam fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jadi dalam fatwa Majelis Tarjih itu memberikan keleluasaan kepada panitia untuk mendistribusikan jikalau memang harta daripada pengumpulan zakat itu berlebih. Jadi yang penting pada malam hari itu sudah terperhatikan, Pak. Sekitar masjid di antara fakir miskin itu mereka sudah dapat. Yang kedua juga jamaah di antara fakir miskin itu sudah dapat semuanya. Nah, sehingga sisanya yang menumpuk itu bisa di-save untuk minggu depan atau mungkin juga bulan depan. Kita bisa bagikan kembali. Nah, jadi nyamannya seperti itu karena tadi solusi fatwa dari Majelis Tarjih membolehkan bahwa pembagian kalau kita bayarnya batasannya adalah salat Id, batasan bayarnya tidak boleh lebih daripada salat Id. Tapi kalau distribusinya itu boleh melewati daripada salat Id. Nah, kalau memang sudah terlanjur, misalnya sudah dibelikan berasnya, sudah bagikan saja misalnya dari pertengahan atau mungkin sebelum 1 Syawal, sebelum hari raya kita sudah bisa mendistribusikan supaya tidak terjadi penumpukan tadi beras yang sudah terbeli. Ya sudah bagikan saja dulu, nanti berapa pembayaran dari jumlah zakat yang terhimpun pada malam hari raya itu yang nantinya akan tukar guling bahasanya dengan zakat yang sudah dibagikan kepada masyarakat. Jadi seperti itu mungkin solusinya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa, kalau memang zakat yang diterima itu adalah beras, maka bagikan beras. Kalau memang zakat yang diterima itu uang, maka bagikan uang. Seperti itu, Bang. Jadi kalau perlu kita jual lagi. Kecuali kalau misalnya beras yang terhimpun tadi melimpah, sementara kita sudah bagikan, daripada nanti disimpan membusuk misalnya berasnya, maka dalam hal ini bisa saja supaya fakir miskin itu tetap mendapatkan setiap bulannya ke depan, mereka kita ganti dengan uang. Beras yang menumpuk kita jual dulu supaya tidak terjadi pembusukan. Jadi seperti itu solusinya. Tapi kalau memang orang bayarnya beras, sementara berasnya pun juga hendak kita bagikan juga, maka lebih baik dengan beras saja bagikan. Pian tadi ada Pak? Cukup. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di subuh kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.